kami di WKN harus sudah memakai EV. Oke, spesial di video kali ini saya akan membahas mengenai kendaraan yang ada di IKN, dimana seperti kita ketahui saat ini masih masif kendaraan berbahan bakar bensin, mobil-mobil maupun motor sampai truk. Dan saat ini memang banyak pertanyaan ya, kapan IKN akan menggunakan kendaraan listrik secara penuh. Dan saya menanyakan langsung kepada Bapak Basuki, kira-kira kapan kendaraan listrik bisa digunakan di IKN. Dan memang kalau dilihat saat ini bertahap ya, tidak bisa langsung full kendaraan listrik, karena di wilayah KIPP, kawasan inti pusat pemerintahan sendiri, itu masih banyak pembangunan di sekitarnya. Apalagi kalau pembangunannya masih buka lahan ya, itu biasanya masih tanah, dan kalau hujan becek, tentu tidak cocok untuk ekosistem kendaraan listrik di IKN. Dan juga untuk kendaraan-kendaraan besar seperti truk dan alat-alat berat yang merupakan kendaraan listrik memang masih terbatas sekali diproduksi, apalagi untuk di Indonesia. Dan memang salah satu cita-cita IKN adalah zero net emission. Itu mungkin target pada tahun 2045 nanti untuk mendukung IKN sebagai kota hijau dan kota hutan berkelanjutan. Maka dari itu harus dimulai dari kendaraan yang ramah lingkungan. Dan Bapak Basuki tegas, kami tanyakan kapan beliau akan menerapkan peraturan kendaraan listrik secara penuh. Maka kita tanyakan langsung kepada beliau, dan inilah jawaban dari beliau untuk penerapan kendaraan listrik di IKN. Transportasi kami ini baru kita mau mulai, ini sebenarnya belum kita mau publikasikan, dan kami akan mulai dari OIKN. Tahun depan kami di OIKN harus sudah memakai EV, kecuali yang untuk pembangunan ya. Lalu untuk yang jasa konstruksi belum bisa kita paksa untuk EV karena belum ada 4-wheel drive dan sebagainya, truk-truk. Tapi untuk yang kantor ini saya sudah minta nanti semua harus pakai EV, sehingga nanti para staff yang bawa mobil-mobil itu sudah nggak bisa lagi mulai tahun depan. Ini akan kita sosialisasikan, kita mulai. Karena kalau yang EV itu mestinya nanti ultimate goal-nya sudah semua tertata, minimal sampai 2028 mungkin masih hybrid gitu ya. Mungkin ada yang masih combustion, ada yang sudah EV, ada yang sudah hybrid sendiri. Tapi kan bertahap, nggak bisa saatnya semua harus EV, mandek ini, mandek. Karena jasa konstruksi pasti nggak akan bisa. Truk yang angkutan berat-berat itu pasti masih pakai combustion. Jadi sistem sekarang ini kalau teman-teman kami sudah pakai base EV semua, tapi untuk pribadi masih pakai combustion. Tapi nanti tahun 2025 26 kami akan semua harus EV. S92 kami belum punya mobil, nanti kalau beli mobil S92 EV, kan sekarang harganya juga sudah hampir sama dengan combustion, dan banyak sekali pilihan ya? Dan juga mungkin kita akan memperluasnya bukan pribadi ya, tapi lebih kepada bus-bus publik, karena memang arah kita itu nanti di IKN selain masalah EV-nya, tapi dominannya adalah public transport. Jadi mungkin yang sekarang sudah jadi contoh
bus-bus elektrik itu akan makin dikembangkan menuju area legislatif dan yudikatif dan juga menghubungkan dengan hunian. Terima kasih. Kalau itu teknologi acceptance itu menurut saya the ultimate goal-nya. Jadi kita harus membedakan antara yang penting dan yang urgent. Ya, itu penting tapi belum urgent sekarang menurut saya. Mohon maaf. Jadi yang penting sekarang dan urgent adalah automation dari office dan hunian serta smart city-nya. Itu yang paling penting dan urgent sekarang ini. Tapi kalau yang untuk Sky Taxi, ini mobil aja belum ada, mau naik taksi terbang. Jadi belum urgent sekarang menurut saya. Dan itu teknologinya pasti nanti kan pasti berkembang terus. Saat nanti teknologinya pasti lebih baik daripada temuan teknologi yang sekarang. Tapi kalau mau dimulai untuk percobaan, saya kira nggak apa-apa, tapi jangan di sini dulu. Menurut saya kalau selama saya ini ya nanti dulu yang kita cari yang urgent dulu. Itu mungkin tahun 2040, 2045 mungkin sudah boleh. Jadi kesimpulannya untuk penggunaan kendaraan listrik di IKN, melihat kondisi di sekitar yang masih banyak arena pembangunan dan konstruksi, tentunya tidak bisa seluruhnya menggunakan kendaraan listrik. Akan tetapi dari lingkungan otorita IKN sendiri, Pak Basuki sudah tegas bahwa mulai tahun depan seluruh ASN dari otorita, baik itu dari eselon 1, eselon 2 yang akan memiliki kendaraan dinas harus menggunakan kendaraan listrik, dan untuk pegawai ASN di bawah eselon 2 akan menggunakan kendaraan transportasi publik seperti bis listrik. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia Maju.